Pernah dengar larangan menebang pohon beringin tua? Katanya, di balik akar dan rimbunnya daun, ada sosok gaib yang menjaganya. Siapapun yang berani melanggar pantangan itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam ini, saya akan ceritakan kisah nyata paling menyeramkan tentang hantu penunggu pohon beringin yang tak boleh ditebang. Siapkah kamu mendengarnya sendirian? Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, ada sebuah pohon beringin yang begitu besar dan mencolok, sampai-sampai orang luar desa pun bisa langsung mengenalinya dari kejauhan. Pohon itu berdiri di tengah jalan yang sudah lama tidak beraspal, tepat di simpang 3 yang menghubungkan desa dengan ladang dan hutan. Pohon beringin itu tidak seperti beringin biasa yang sering kita lihat di alun-alun kota. Batangnya raksasa, bahkan jika 5 orang dewasa berdiri melingkar sambil merentangkan tangan, mereka tetap tidak akan bisa menggapai sekeliling batangnya. Dari batang itu menjuntai akar-akar panjang yang turun seperti tirai raksasa, membuat siapapun yang melintas di bawahnya merasa kecil dan kerdil. Usianya dipercaya sudah ratusan tahun. Ada yang bilang pohon itu sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram. Ada pula yang percaya pohon itu bahkan lebih tua dari usia desa itu sendiri. Tidak ada yang tahu pasti kapan pohon tersebut mulai tumbuh, tapi semua orang di desa sepakat bahwa pohon itu bukan sembarang pohon. Ia dianggap keramat, sekaligus menakutkan. Setiap kali ada anak kecil yang bermain di sekitar situ, orang tua mereka akan cepat-cepat menegur, jangan main di bawah beringin itu. Kalau nakal nanti digondol setan, kata mereka. Awalnya memang terdengar seperti sekadar menakut-nakuti, tapi dari raut wajah para orang tua, jelas sekali kalau larangan itu bukan omong kosong belaka. Ada sesuatu yang benar-benar ditakuti dari pohon tersebut. Warga desa sudah terbiasa hidup berdampingan dengan keberadaan pohon itu. Setiap kali lewat, mereka akan menundukkan kepala sebentar atau melafalkan doa dalam hati. Orang-orang tua bahkan masih membawa bunga atau kemenyan untuk diletakkan di bawah akar pohon sebagai bentuk penghormatan pada penunggu tak kasat mata yang dipercaya tinggal di sana. Katanya itu cara agar hidup tetap tenteram, agar tidak ada yang diganggu. Dan memang selama orang-orang desa patuh pada pantangan, tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Pohon itu berdiri tegak, tenang, seolah hanya menjadi bagian dari alam. Namun, ketakutan yang menghantui desa itu berasal dari cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Konon, dahulu kala ada seorang pemuda desa yang sombong dan tidak percaya pada cerita mistis. Dia nekat menebang salah satu dahan kecil pohon beringin itu karena kayunya dianggap bagus untuk dibuat tiang rumah. Saat kapaknya mengenai dahan, pohon itu mendadak bergetar. Dari batangnya keluar suara aneh, mirip erangan panjang. Pemuda itu ketakutan dan segera pulang. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit. Badannya panas, matanya sai, dan setiap malam ia menjerit ketakutan. Katanya ada wanita tua berambut panjang berdiri di pojok kamarnya. Tidak lama setelah itu, pemuda itu meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Cerita lain mengatakan, ada sekelompok orang yang mencoba membersihkan area di sekitar pohon karena ingin membangun gardu ronda. Mereka nekat menggali tanah di bawah akar untuk meratakan permukaan, tapi yang keluar dari tanah bukan hanya tanah biasa, melainkan serpihan tulang-tulang manusia. Begitu menyadari hal itu, mereka semua panik. Beberapa di antara mereka tiba-tiba kesurupan, tubuhnya gemetar, dan suara mereka berubah menjadi suara perempuan tua yang menjerit marah. Sejak kejadian itu, warga desa benar-benar yakin bahwa pohon beringin tersebut adalah tempat tinggal makhluk halus yang tidak boleh diganggu. Karena itulah, pohon itu menjadi semacam simbol ketakutan sekaligus penghormatan di desa. Larangan menebangnya bukan hanya sekadar mitos, melainkan hukum tak tertulis yang diyakini semua orang. Setiap kali ada orang asing yang bertanya, kenapa pohon sebesar ini tidak ditebang saja biar jalan lebih luas? Warga desa hanya bisa menjawab dengan singkat, kalau berani, coba saja sendiri. Tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau ada yang datang menagih nyawa. Yang lebih menyeramkan, banyak orang yang melintas malam-malam di dekat pohon itu mengaku sering mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang mendengar tangisan perempuan dari balik akar. Ada juga yang melihat bayangan putih bergelantungan di ranting. Bahkan ada seorang tukang ojek desa yang pernah bercerita kalau saat lewat tengah malam, ia melihat sesosok wanita tua duduk di cabang pohon, rambutnya panjang terurai, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lewat jalan itu lagi.
Kalau tidak ada urusan penting, walau banyak kejadian menyeramkan yang sudah terdengar, anehnya pohon itu tetap berdiri kokoh, seolah tidak bisa diganggu-gugat. Bagi sebagian orang, pohon itu memang membawa ketakutan. Tapi bagi sebagian lainnya, pohon itu adalah pelindung desa, katanya. Beringin itu menjadi penjaga agar desa tidak diganggu oleh roh-roh jahat dari luar. Selama penunggunya tidak diganggu, desa akan tetap aman. Namun, ketenangan itu tidak bertahan selamanya. Ada masa ketika dunia luar mulai masuk ke desa, membawa perubahan. Jalan yang semula kecil ingin diperlebar, lahan desa ingin dibuka untuk proyek baru, dan pohon beringin itu berdiri tepat di tengah jalurnya. Itulah awal mula masalah besar yang kelak akan mengubah nasib desa. Sebelum itu terjadi, sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang dirasakan warga. Akar-akar pohon semakin melebar, seolah ingin meraih rumah-rumah terdekat. Daun-daunnya sering gugur, meski tidak sedang musim kemarau, dan setiap malam Jumat, pohon itu seperti bergetar sendiri. Orang-orang percaya, penunggu pohon sedang memberi isyarat. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan. Orang desa yang sudah tua-tua selalu mengingatkan, jangan sekali-kali menebang pohon itu. Kalau berani, siap-siap celaka. Kalimat itu sudah seperti mantra yang diulang-ulang dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh besar dengan larangan itu, sampai mereka tidak pernah berani memikirkan apa jadinya kalau pohon itu benar-benar ditebang. Namun, kehidupan terus berjalan. Ada orang luar yang datang membawa uang dan kuasa, orang yang tidak percaya pada mitos atau larangan, dan pada akhirnya, larangan itu benar-benar diuji. Hari itu suasana desa sebenarnya biasa saja, udara masih segar, ayam-ayam berkokok dari kandang, dan ibu-ibu terlihat sibuk menyapu halaman rumah masing-masing. Namun, suasana itu berubah ketika beberapa mobil berwarna hitam mengkilap masuk ke jalan desa. Suara mesin mobil yang keras membuat anak-anak berlarian, sementara orang-orang tua keluar ke teras, menatap penuh penasaran. Jarang sekali ada mobil semewah itu masuk ke desa kecil mereka. Mobil itu berhenti di dekat balai desa, lalu turunlah beberapa orang berpakaian rapi. Salah satunya, seorang pria berkacamata hitam, berperut buncit, dengan jas abu-abu yang tampak mencolok sekali dibanding pakaian sederhana orang desa. Dialah yang kemudian diketahui sebagai seorang pengusaha dari kota. Namanya disebut-sebut Pak Suryo. Pak Suryo datang dengan satu tujuan, membangun jalan baru yang menghubungkan desa itu dengan jalan raya besar di luar. Katanya itu akan membawa banyak keuntungan. Desa yang tadinya terisolasi bisa lebih maju, harga tanah naik, dan penduduk bisa lebih mudah berjualan keluar desa. Sekilas, rencana itu terdengar bagus. Kepala desa pun awalnya menyambut dengan gembira. Namun, kegembiraan itu mendadak hilang ketika peta pembangunan ditunjukkan. Garis jalan yang direncanakan itu lurus melewati tengah desa, dan tepat di jalurnya berdiri pohon beringin tua yang keramat itu. Kepala desa langsung terdiam, wajahnya pucat, keningnya berkerut, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Pak Suryo, kata kepala desa dengan suara hati-hati, jalan bisa dibelokkan sedikit. Jangan lurus ke tengah pohon itu, di sana ada beringin yang tidak bisa diganggu. Pak Suryo menoleh, menatap dengan bingung. Tidak bisa diganggu. Maksudnya apa? Itu kan hanya pohon. Kalau pohon besar begitu dibiarkan, kapan majunya desa? Ini Citataban, kita ratakan, dan jalan bisa dibangun. Selesai, kepala desa gelisah, melirik para tetua desa yang ikut hadir. Mereka semua menggeleng pelan. Salah satu tetua yang paling tua, Mbah Wiryo, memberanikan diri bicara. Pohon itu ada penunggunya. Nak, dari dulu sudah ada larangan. Kalau ada yang berani menebang, pasti ada yang celaka. Itu bukan pohon biasa. Mendengar itu, Pak Suryo langsung tertawa keras. Aduh, Bapak ini masih percaya hal-hal kuno begitu? Zaman sekarang, masa masih takut sama hantu? Jangan konyol, saya sudah keliling kota, bangun ruko, jalan, jembatan, semua bisa, semua ada uangnya, dan kalian mau terhambat gara-gara cerita tahayul? Tidak masuk akal. Warga desa saling pandang, mereka tidak berani membantah secara keras, tapi jelas terlihat kegelisahan di wajah mereka. Bagi orang kota mungkin itu hanyalah mitos, tapi bagi mereka yang hidup di desa itu sejak lahir, pohon beringin itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang tidak boleh disentuh. Sejak pertemuan itu, kabar menyebar dengan cepat. Anak-anak muda membicarakannya sambil berbisik-bisik di warung kopi.
Ibu-ibu membicarakannya sambil mencuci baju di sungai. Semua orang tahu kalau pohon itu akan ditebang dan semua orang takut. Malamnya, desa terasa lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup kencang, daun-daun beringin bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan panjang. Banyak orang yang tidak bisa tidur di rumah kepala desa. Ia duduk termenung sambil menatap lampu minyak. Istrinya menghampiri, "Pang, apa benar mereka akan tebang pohon itu?" Kepala desa hanya bisa menghela napas panjang, lalu mengangguk. Pelan di sisi lain, para pekerja dari kota sudah mulai berdatangan. Mereka membawa gergaji mesin, kapak, dan alat-alat lain. Beberapa dari mereka tertawa-tawa sambil sesekali menunjuk ke arah pohon beringin. "Besok kita tebang itu pohon," katanya angker dia. "Kalau angker, nanti saya minta foto bareng hantunya." Salah satu pekerja bercanda, membuat yang lain terbahak-bahak, namun tidak semua pekerja merasa nyaman. Ada seorang pemuda bernama Rian, salah satu pekerja yang baru pertama kali datang ke desa itu. Malam itu, saat ia berjalan pulang dari warung menuju rumah kontrakan sementara, ia melewati pohon beringin itu sendirian. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah jauh di belakangnya. Saat mendekat, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Akar-akar besar pohon menjuntai, menutupi sebagian jalan, membuatnya harus sedikit menunduk. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar. Seperti suara perempuan menangis. Rian berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas, semakin lama semakin dekat. "Siapa?" Rian mencoba bersuara, meski nadanya bergetar. Suara tangisan itu berhenti mendadak. "Hening." Hanya ada angin yang berembus. Rian buru-buru berjalan cepat, bahkan hampir berlari. Sesampainya di kontrakan, wajahnya pucat. Tangan temannya menertawakannya, bilang mungkin itu hanya suara angin. Tapi Rian tahu, apa yang ia dengar itu bukan suara angin, itu suara seseorang. Keesokan harinya, pekerja-pekerja itu berkumpul di bawah pohon, siap memulai penebangan warga. Desa banyak yang diam-diam menonton dari kejauhan. Mereka berdiri dengan wajah tegang, berdoa dalam hati agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Namun, di antara mereka, ada juga rasa penasaran, ingin tahu apakah benar larangan itu nyata atau hanya cerita turun-temurun. Pak Suryo berdiri paling depan, tangannya bersedekap, wajahnya penuh percaya diri. "Ayo, mulai. Jangan takut terbang. Sekarang juga." Teriaknya, mesin gergaji dinyalakan. Suara raungannya memecah keheningan desa. Warga desa menutup mulut. Sebagian berbisik lirih membaca doa. Saat mata gergaji itu mulai mendekati batang pohon, angin tiba-tiba bertiup kencang, daun-daun pohon beringin berjatuhan, berputar di udara seperti badai kecil. Gergaji itu tersantuh batang pohon, tapi anehnya, mesin itu langsung mati. Pekerja mencoba menyalakan lagi, berkali-kali, tapi tetap tidak bisa mereka ganti dengan mesin lain. Sama saja, setiap kali gergaji menyentuh batang, mesinnya mati. Seolah-olah ada tenaga yang sengaja mematikannya. Warga desa mulai panik, beberapa langsung pulang karena takut. Tapi Pak Suryo hanya marah-marah. "Apaan ini? Mesin kampungan. Lanjut pakai kapak. Jangan berhenti." Seorang pekerja yang berotot, maju dengan kapak besar di tangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghantam batang pohon dengan sekuat tenaga. Kapaknya memang masuk sedikit, tapi bukan kayu yang keluar, melainkan cairan merah pekat yang menetes perlahan. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Itu bukan getah pohon, itu seperti darah. Pekerja itu kaget, menjatuhkan kapaknya, lalu mundur sambil gemetar. Warga desa yang masih menonton langsung berteriak histeris. Beberapa orang tua menutup mata. Cucu mereka tidak ingin mereka melihat lebih banyak. Namun, dari kejauhan, ada seseorang yang mengaku melihat bayangan putih besar berdiri di atas cabang pohon, menatap ke arah pekerja dengan mata merah menyala. Sejak saat itu, seluruh desa percaya. Penunggu pohon beringin itu mulai marah. Sejak kejadian penebangan gagal itu, suasana desa berubah drastis. Siang hari memang masih tampak biasa saja, orang-orang tetap ke sawah, anak-anak masih berlarian di pematang, dan ibu-ibu tetap berkumpul di warung kopi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Hawa di desa terasa lebih berat. Orang-orang menjadi lebih cepat cemas, lebih sering menoleh ke belakang seakan ada yang mengikuti. Bahkan ayam jago yang biasanya berkokok hanya pagi, beberapa kali terdengar berkokok tengah malam. Pekerja-pekerja dari kota yang disewa Pak Suryo juga mulai merasa tidak nyaman.
Malam pertama setelah gagal menebang, beberapa di antara mereka mengeluh tidak bisa tidur. Ada yang merasa kamarnya pengap, padahal jendela terbuka lebar. Ada juga yang mendengar langkah kaki mondar-mandir di luar kontrakan. Tapi begitu dilihat, jalanan kosong. Ria, pemuda yang sempat mendengar suara tangisan di dekat pohon, jadi semakin yakin kalau mereka sedang mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh suatu malam. Rian bermimpi, dalam mimpinya, ia berdiri di bawah pohon beringin, sendirian. Akar-akar besar itu melilit kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dari balik akar, muncul sosok wanita tua dengan rambut panjang tergerai menutupi wajah, suaranya berat, parau, penuh kemarahan, berhenti. Jangan ganggu rumahku katanya. Berulang kali, Rian terbangun dengan keringat bercucuran. Dadanya berdegup kencang, dan anehnya, betisnya benar-benar sakit, seperti habis diikat sesuatu. Keesokan harinya, seorang pekerja lain bernama Bagas mengalami hal yang lebih mengerikan. Saat sedang mencuci muka di sumur dekat kontrakan, ia melihat bayangan putih melintas di belakangnya. Awalnya, ia pikir itu hanya pantulan sinar bulan. Tapi begitu ia menengadah, bayangan itu berhenti, lalu menoleh perlahan. Wajahnya menyeramkan, kulitnya pucat dengan mata merah yang melotot. Bagas teriak sekeras-kerasnya sampai teman-temannya keluar. Tapi begitu mereka datang, tidak ada apa-apa di sana. Cerita-cerita aneh semakin banyak. Ada yang mendengar suara gamelan dari arah pohon beringin pada tengah malam. Ada juga yang mencium bau bunga melati sangat menyengat padahal tidak ada bunga di sekitar situ. Seorang warga desa bahkan mengaku melihat sesosok pocong berdiri di bawah pohon, lalu menghilang. Begitu saja. Semua kejadian itu membuat warga semakin yakin roh penunggu pohon sedang benar-benar marah. Di rumah Pak Suryo, sang pengusaha tetap bersikeras. Ia tidak percaya sama sekali dengan cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanya kebetulan atau rekayasa orang desa agar proyek jalan tidak dilanjutkan. Omong kosong, katanya dengan keras sambil menepuk meja. Kalau ada hantu, biar dia datang ke saya langsung. Saya tidak takut. Namun, malam itu, sesuatu benar-benar terjadi. Pak Suryo sedang duduk di ruang tamu, menelpon rekan bisnisnya, ketika tiba-tiba lampu rumah kontrakannya berkedip-kedip. Angin berhembus kencang dari arah jendela, padahal semua tertutup rapat. Suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki dari atap. Ia mencoba mengabaikan, tapi kemudian teleponnya mati total. Ia meletakkan ponsel, dan saat itulah ia melihatnya di pojok ruangan. Ada bayangan hitam tinggi menjulang, bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, mematung. Pak Suryo berusaha menyalahkan pikirannya sendiri. Mungkin ini bayangan lemari, katanya. Tapi detik berikutnya, bayangan itu perlahan bergerak, semakin dekat, semakin tinggi, dan matanya berwarna merah menyala. Pak Suryo kaku, lidahnya keluh. Tapi begitu ia memejamkan mata dan membukanya kembali, bayangan itu sudah lenyap. Besok paginya, ia bangun dengan kepala pusing berat, seperti habis begadang semalaman. Para pekerja menatapnya dengan heran, karena wajahnya pucat pasing, tapi ia tetap tidak mau mengakui kalau semalam melihat sesuatu. Ia hanya berkata, saya kurang tidur. Padahal dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Kejadian paling menyeramkan menimpa seorang pekerja bernama Doni. Malam itu ia pulang lebih larut dari teman-temannya karena bermain kartu. Saat melewati jalan dekat pohon beringin, ia melihat sesosok perempuan berdiri di bawahnya. Rambut perempuan itu panjang, menutupi sebagian wajah, dan gaunnya putih lusuh sampai ke tanah. Duni yang setengah mabuk malah berani-berani menyapanya. Mbak, sendirian malam-malam begini? Mau saya temenin pulang? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Doni mendekat sambil tertawa kecil. Walan, jangan nangis gitu, Mbak. Ayo, saya antar. Belum sempat kalimatnya selesai, perempuan itu mendongak. Wajahnya hancur, matanya bolong. Mulutnya sobek, sampai ke telinga. Doni menjerit histeris, dan langsung jatuh terduduk. Ia lari terbirit-birit sampai ke kontrakan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar hebat. Sejak malam itu, Doni tidak pernah berani keluar malam lagi. Kabar semakin menyebar, warga desa yang tadinya hanya menonton diam-diam kini mulai terang-terangan menolak proyek itu. Mereka mendesak kepala desa agar menghentikan semua kegiatan penebangan. Tapi kepala desa sendiri serba salah. Di satu sisi, ia tahu cerita-cerita mistis itu benar adanya.
Tapi di sisi lain, ia ditekan oleh pengusaha yang membawa janji pembangunan. Beberapa tetua desa bahkan berkumpul di rumah Mbah Wiryo untuk membicarakan hal ini. Penunggunya sudah murka, kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Kalau tidak dihentikan, bukan hanya pekerja yang celaka, seluruh desa bisa kena balanya. Tetapi, meski tanda-tanda aneh sudah semakin jelas, Pak Suryo tetap keras kepala. Ia bersumpah akan melanjutkan penebangan, apapun yang terjadi, dan sumpah itu, tanpa ia sadari, justru membuka pintu bencana yang lebih besar. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya, udara panas menekan, membuat orang-orang desa merasa tidak nyaman. Sejak pagi, suasana desa yang biasanya riuh, dengan suara ayam dan anak-anak kecil tiba-tiba sunyi. Orang-orang lebih banyak diam di rumah, hanya mengintip dari balik jendela. Mereka tahu, hari itu pekerja dari kota akan mencoba lagi menebang pohon beringin keramat. Sejak subuh, sudah terdengar suara-suara mesin dari arah kontrakan pekerja. Gergaji mesin diperiksa, kapak diasah, bahkan tali tambang disiapkan untuk menarik. Dahan-dahan besar, warga desa yang lewat, hanya bisa melirik sekilas. Lalu buru-buru menunduk, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka tahu, apapun yang akan terjadi hari ini, bukan sesuatu yang baik. Menjelang siang, pekerja-pekerja itu berkumpul di bawah pohon beringin. Suara mesin gergaji meraung, memecah keheningan desa. Daun-daun pohon berdesir seperti berbisik-bisik, seolah sedang memperingatkan. Dari kejauhan, beberapa anak kecil nekat mengintip, tapi segera ditarik paksa oleh ibu-ibu mereka. Jangan lihat. Masuk rumah. Bentak mereka dengan wajah pucat. Pak Suryo berdiri tegak di depan pekerjanya. Wajahnya tampak tegang, tapi ia berusaha menyembunyikannya dengan sikap keras. Ayo, cepat mulai. Jangan buang waktu. Kalau mesin mati lagi, ganti dengan kapak. Saya tidak peduli. Katanya dengan suara tinggi. Seorang pekerja menyalakan gergaji. Mesin, raungannya kembali bergema. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke batang beringin. Jantungnya berdegup kencang, keringat bercucuran. Bukan hanya karena panas, tapi juga karena rasa takut. Gergaji itu menempel ke batang. Mesin mendadak mati, persis seperti kemarin. Pekerja itu panik, mencoba menyalakan lagi. Mesin bergetar. Hidup sebentar, lalu mati kembali. Suara gumaman mulai terdengar dari warga desa yang menonton dari jauh. Sudah dibilang jangan. Pohon itu tidak mau disentuh. Bisik mereka. Pak Suryo marah besar. Ia melangkah maju, merampas gergaji dari tangan pekerja, lalu mencoba menyalakan sendiri. Mesin hidup, meraung keras. Dengan kasar ia arahkan ke batang pohon. Namun, baru disentuhkan sebentar, mesin itu mati lagi. Kali ini, bahkan mesinnya benar-benar rusak, tidak mau menyala sama sekali. Wajah Pak Suryo memerah karena kesal. Ia melempar mesin itu ke tanah. Dasar barang jelek. Sudahlah, pakai kapak saja. Teriaknya. Seorang pekerja besar dan berotot bernama Surip maju dengan kapak panjang. Ia menarik napas panjang, lalu mengayunkan kapak sekuat tenaga. Suara duk terdengar jelas, tapi bukan suara kayu keras yang pecah, melainkan suara aneh, lebih lembek. Dari bekas tebasan itu, sesuatu menetes perlahan. Cairan kental berwarna merah. Semua orang terdiam. Pekerja itu mematung, wajahnya pucat. Ia menjatuhkan kapaknya, lalu mundur sambil terhuyung. Darah. Itu darah. Suaranya gemetar. Warga desa yang menonton langsung menutup mulut. Beberapa perempuan menjerit kecil, sementara yang lain buru-buru menarik anak-anak mereka menjauh. Darah itu benar-benar menetes dari batang pohon, perlahan tapi pasti, seolah-olah pohon itu hidup. Tidak lama kemudian, dari celah bekas tebasan, keluar suara lirih, seperti erangan. Suara itu tidak berasal dari manusia, tidak juga dari hewan. Suara itu dalam, berat, dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri tegak. Pak Suryo mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Itu cuma getah. Jangan bodoh, teruskan. Katanya, tapi tidak ada pekerja yang berani mendekat. Surip bahkan sudah gemetar hebat, matanya kosong. Lalu tiba-tiba ia jatuh pingsan di tempat. Warga desa makin yakin bahwa roh penunggu pohon sedang marah besar. Mbah Wiryo yang ikut menonton dari jauh langsung bersuara keras. Berhenti, jangan diteruskan. Kalian hanya akan mengundang petaka. Roh itu sudah murka. Namun, Pak Suryo menoleh dengan tatapan tajam. Saya tidak peduli sama tahayul kalian. Pohon ini harus tumban, titik. Kalau kalian tidak mau kerja,
saya bayar orang lain. Teriaknya Henning, tidak ada yang bergerak. Angin berembus kencang, membuat daun-daun beringin berjatuhan deras, seperti hujan. Suara gemerisik akar dan dahan semakin keras, seakan pohon itu bergetar. Beberapa pekerja menutup telinga, karena merasa suara itu bukan sekadar angin, melainkan seperti rintihan yang menusuk kepala. Tiba-tiba, salah satu pekerja yang masih berani maju, tiba-tiba berhenti mendadak. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap ke atas. Perlahan, pekerja-pekerja lain ikut menoleh. Di atas cabang besar pohon beringin, ada sesuatu. Sesosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut duduk sambil menatap ke bawah, bajunya putih lusuh. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala, mulutnya terbuka, tersenyum lebar hingga memperlihatkan deratan gigi hitam. Beberapa pekerja langsung menjatuhkan peralatannya dan lari terbirit-birit. Warga desa menjerit histeris, sebagian berlari pulang. Sebagian hanya bisa berdiri kaku karena ketakutan. Sosok perempuan itu tidak bergerak banyak, hanya duduk di atas pohon. Tapi tatapannya seolah menusuk satu persatu orang di bawahnya. Pak Suryo menatap ke atas, wajahnya mulai gemetar, namun ia tetap mencoba menyangkal itu. Itu cuma bayangan, cuma ilusi. Katanya dengan suara bergetar, tapi keringat dingin di wajahnya tidak bisa berbohong. Ia sendiri sebenarnya sudah ketakutan setengah mati. Perempuan itu lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Pak Suryo. Suaranya lirir, tapi terdengar jelas di seluruh area kau. Yang berani mengganggu siap menerima. Akibatnya, semua orang terdiam. Pak Suryo melangkah mundur satu langkah, tapi ia terlalu keras kepala untuk menunjukkan rasa takut. Saya tidak takut, katanya lirir, meski suaranya hampir patah. Henning mencekam, menyelimuti desa. Semua orang tahu, hari itu bukan hanya sekadar percobaan penebangan, hari itu adalah awal dari balasan. Suasana di bawah pohon beringin mendadak membekung, tidak ada lagi suara gergaji, tidak ada lagi teriakan Pak Suryo, yang terdengar hanya desiran angin yang semakin kencang, bercampur dengan suara aneh dari batang pohon. Suara itu seperti erangan, bercampur bisikan, kadang terdengar jauh, kadang terasa persis di telinga. Semua orang menunduk, sebagian menutup telinga, sebagian lagi mencoba menutup mata. Namun sosok perempuan tua di atas cabang beringin itu masih jelas terlihat. Rambutnya panjang tergerai, kusut seperti benang kusan, bajunya putih lusuh, seperti kain kafen yang sudah berbulan-bulan kubur tanah, dan wajahnya penuh keriput dengan mata merah yang bersinar di balik kegelapan dedaunan. Kenapa kalian berani? Suara lirih itu turun, tapi bergema di telinga setiap orang. Beberapa pekerja langsung lari terbirit-birit, meninggalkan kapak, gergaji, bahkan sepatu mereka. Warga desa yang tadinya hanya menonton dari jauh pun ikut panik. Ada yang jatuh tersandung, ada yang menjerit sambil menggendong anaknya, ada pula yang hanya bisa berdoa sambil menangis. Pak Suryo masih berdiri, meski tubuhnya sudah gemetar. Ia mencoba menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Aku tidak takut, katanya, meskipun jelas-jelas suaranya bergetar hebat. Sosok itu tiba-tiba menghilang, seperti tertelan bayangan di daunan. Semua orang terdiam, beberapa orang mulai merasa lega, mengira sosok itu sudah pergi, tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar, karena dari balik akar pohon yang menjuntai panjang, terdengar suara berat, seperti suara napas seseorang yang sangat besar. Lalu, dari kegelapan akar, muncul sepasang mata merah menyala, ukurannya jauh lebih besar daripada mata manusia, bulat sempurna, dengan tatapan dingin yang menusuk. Bukan cuma satu, bisik seorang warga yang melihatnya pertama kali. Benar saja, sosok perempuan tua tadi hanyalah bayangan pertama. Dari sela-sela akar, muncul wujud lain, tubuh besar, hitam legam, dengan tangan panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajah, tapi matanya jelas terlihat, merah terang, penuh amarah. Semua orang langsung menjerit bersamaan, suasana desa berubah jadi kacau. Anak-anak menangis, perempuan histeris, bahkan para lelaki desa pun lari, tanpa peduli harga diri. Pak Suryo mencoba mundur, tapi tiba-tiba kakinya terasa berat. Ia melihat ke bawah, ternyata akar-akar pohon itu sudah merambat, melilit kakinya. Perlahan, akar itu bergerak sendiri, seperti ular hidup. Ia berteriak panik, lepaskan aku. Sambil berusaha menarik kakinya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat akar itu menjerat.
Sosok perempuan tua kembali muncul, kali ini tidak di atas pohon, melainkan berdiri persis di belakang Pak Suryo. Tanpa suara, ia berdiri dengan tubuh bungkuk, wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari leher Pak Suryo. Napasnya dingin, terdengar jelas di telinga orang-orang yang masih berani melihat. Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Bisiknya, Pak Suryo menoleh, dan saat itu juga ia menjerit histeris. Wajah perempuan itu begitu dekat, matanya kosong, kulitnya pucat dengan urat-urat hitam yang menyembul keluar, mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari mulut manusia normal, seolah ingin menelan apapun yang ada di depannya. Seketika lampu-lampu desa yang masih menyala di siang hari padam, suasana berubah gelap gulita meski matahari belum benar-benar tenggelam. Angin berhembus kencang, menumbangkan beberapa genteng rumah, dan dedaunan beringin beterbangan seperti badai kecil. Beberapa orang desa yang masih di tempat itu, akhirnya jatuh tersungkur. Ada yang kerasukan, matanya putih semua sambil meracau. Tidak jelas, ada pula yang mendadak kejang-kejang, seperti kesakitan parah. Mbah Wiryo yang sejak tadi memperingatkan, hanya bisa mengucap doa keras-keras, mencoba menenangkan keadaan. Meski jelas ia sendiri sangat ketakutan, Pak Suryo kini berteriak-teriak, minta tolong, tapi tidak ada yang berani mendekat. Akar-akar itu makin kuat melilit tubuhnya, sampai membuatnya susah bernapas. Wajahnya merah, urat lehernya menegang, lalu tiba-tiba sosok perempuan itu mengangkat tangannya, dan dengan sekali gerakan, semua akar pohon yang melilit Pak Suryo menariknya keras ke batang pohon. Tubuhnya terbentur dengan suara keras. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Dalam hitungan detik, tubuhnya setengah tertelan batang pohon. Seakan-akan pohon itu menyerap dirinya hidup-hidup. Warga desa yang menyaksikan itu menjerit histeris. Ada yang langsung pingsan, ada yang lari terbirit-birit. Hanya Mbah Wiryo yang masih berdiri, meski tubuhnya gemetar hebat. Dengan suara lantang ia berteriak, "Cukup, kami tidak ingin mengganggu lagi. Tolong hentikan." Hening, angin berhenti. Daun-daun yang beterbangan jatuh perlahan ke tanah, tapi sosok perempuan itu masih berdiri, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Mulutnya kemudian bergerak pelan, mengucapkan sesuatu, "Larangan ini berlaku selamanya. Siapapun yang mencoba melanggar akan bernasib sama." Setelah itu, tubuh perempuan itu lenyap seperti asap, begitu pula dengan sosok hitam besar di balik akar pohon beringin kembali seperti semula. Hanya saja di batangnya kini terlihat samar-samar wajah Pak Suryo yang terperangkap di dalam matanya. Terbuka lebar, seolah masih menjerit minta tolong. Malam itu, seluruh desa dicekam ketakutan, tidak ada yang berani keluar rumah. Dan sejak hari itu, pohon beringin itu semakin ditakuti, bahkan hanya berani dilewati orang kalau benar-benar terpaksa. Sejak hari ketika Pak Suryo hilang ditelan batang pohon beringin, desa itu tidak pernah sama lagi. Malam-malam menjadi jauh lebih sunyi, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai seperti lenyap begitu saja. Orang-orang enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Jalanan desa yang biasanya ramai obrolan bapak-bapak dan suara anak kecil bermain, kini berubah jadi sepi mencekam. Warga percaya, roh penunggu pohon beringin sudah benar-benar murka. Mereka yakin amarah itu tidak hanya berhenti pada Pak Suryo, tapi juga akan menular ke siapapun yang masih berani mendekat, atau sekadar membicarakan soal penebangan. Dan benar saja, sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan di rumah-rumah warga. Di rumah Surip, pekerja yang sempat mengayunkan kapak ke pohon, suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam. Suara itu seperti ketukan di dinding, langkah kaki di halaman, bahkan ada saat ketika pintu rumahnya terbuka sendiri, tanpa sebab. Istrinya sering mengigau di malam hari, menjerit ketakutan sambil menyebut kata darah-darah. Meski ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya di bawah pohon itu, suatu malam, Surip terbangun karena mendengar suara orang menangis di depan rumahnya. Ia keluar dengan membawa lampu minyak. Di luar, ia melihat seorang perempuan tua duduk membelakangi pintu rumah, rambutnya panjang tergerai menutupi wajah, bajunya putih kusam. Perempuan itu menangis pelan. Suaranya lirih, menusuk ke dalam telinga. Bu, siapa?" tanya Surip dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, perlahan kepalanya menoleh, memperlihatkan wajah keriput dengan mata merah menyala. Senyumannya begitu lebar, tak wajar, hingga telinganya terlihat ditarik oleh sudut bibir. Surip terhuyung, tubuhnya kaku, lalu tiba-tiba ia jatuh pingsan di tempat.
Keesokan harinya, ia ditemukan istrinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Mulutnya komat-kamit seperti membaca sesuatu, tapi kata-katanya tidak jelas. Setelah itu, Surip tidak pernah benar-benar waras lagi. Ia sering duduk sendiri di depan rumah, menatap kosong. Sesekali tertawa pelan tanpa alasan. Tidak hanya Surip, beberapa warga desa lain pun mengalami kejadian yang serupa. Ada yang bermimpi buruk berulang kali, selalu tentang pohon beringin yang berdarah. Ada yang mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka di jalan desa yang sepi. Padahal tidak ada siapapun di belakang. Bahkan ada seorang anak kecil yang tiba-tiba hilang saat bermain dekat sungai. Lalu ditemukan duduk di bawah pohon beringin. Matanya kosong, tubuhnya kotor penuh tanah, dan tidak mau bicara lagi. Warga makin yakin, roh penunggu pohon itu tidak lagi sekadar menjaga tempatnya. Ia kini menebarkan teror ke seluruh desa. Memastikan tidak ada yang berani menentang larangannya, Mbah Wiryo mencoba menenangkan warga dengan mengadakan doa bersama di balai desa. Malam itu, hampir semua orang datang, meski wajah mereka penuh ketakutan. Mereka duduk melingkar, membaca doa dengan suara lirih, berharap amarah roh itu bisa mereda. Namun, ketika doa sedang berlangsung, lampu-lampu minyak di balai desa satu persatu padam, angin dingin menerobos masuk, membuat semua orang merinding. Dari sudut balai terdengar suara perempuan tertawa lirih. Suara itu pelan, tapi menggema, membuat semua orang menoleh dengan wajah pucat. Dan di sana, berdiri sosok yang sama, perempuan tua berambut panjang, bajunya putih lusuh, menatap mereka dengan mata merah menyala. Kalian tidak bisa lari ini. Bukan hanya soal pohon. Ini soal janji yang sudah dilanggar. Suaranya menggetarkan ruangan, membuat anak-anak menangis ketakutan. Mbah Wiryo berdiri gemetar, mencoba bersuara. Kami tidak bermaksud melanggar. Itu bukan kemauan kami. Tapi sosok itu hanya tersenyum lebar, lalu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir seperti darah. Sejak malam itu, banyak warga mulai sakit misterius. Ada yang demam tinggi berhari-hari tanpa bisa disembuhkan. Ada yang mendadak kehilangan suara. Ada pula yang meninggal mendadak dalam tidur. Semua yang sakit atau meninggal itu ternyata pernah berada di dekat pohon saat kejadian penebangan. Desa itu semakin tenggelam dalam ketakutan. Orang-orang tidak lagi hanya takut pada pohon beringin, tapi juga pada setiap malam yang tiba, karena mereka tahu malam bukan lagi milik manusia, melainkan milik sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dan mereka sadar, kejadian ini belum selesai, teror itu masih akan berlanjut, dan bisa jadi akan semakin parah. Malam itu, desa benar-benar sunyi, tidak ada suara ayam, jangkrik, ataupun anjing menggonggong. Semua warga memilih mengunci diri di rumah masing-masing. Jendela ditutup rapat, pintu dipalang kayu. Bahkan ada yang menyalakan dupa di setiap sudut rumah, dengan harapan bisa mengusir roh jahat. Tapi, entah mengapa, rasa takut tetap menempel di dada setiap orang. Seolah udara di desa itu sudah penuh dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Pohon beringin di tengah desa berdiri kokoh, makin terlihat angker. Batangnya yang besar tampak lebih hitam dari biasanya. Akar-akarnya menjuntai seperti tangan yang siap menangkap siapapun yang lewat. Dan di bagian batangnya, samar-samar masih terlihat wajah Pak Suryo, tertelan di dalam pohon, matanya melotot, bibirnya terbuka seperti sedang berteriak minta tolong. Beberapa pemuda desa mencoba memberanikan diri mendekat malam itu, sekadar untuk memastikan apakah benar wajah Pak Suryo ada di sana. Mereka membawa lampu minyak, beramai-ramai berjalan dengan langkah ragu. Dari jauh, wajah itu tampak jelas. Namun, saat mereka mencoba lebih dekat, tiba-tiba lampu minyak mereka padam bersamaan, dan suara tertawa lirih terdengar dari atas pohon. Sudah kubilang, jangan mendekat. Suara itu mengalun pelan, tapi menusuk hati. Para pemuda langsung lari terbirit-birit, meninggalkan lampu mereka di tangan. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani lagi mendekati pohon beringin. Mereka percaya kutukan sudah benar-benar melekat di desa mereka. Beberapa orang bahkan memilih pindah, meninggalkan rumah dan sawah yang sudah mereka tempati sejak lahir. Mereka tidak peduli kehilangan segalanya, yang penting bisa jauh dari pohon itu. Namun, bagi yang tetap bertahan, hidup mereka tidak pernah normal lagi. Suara tangisan perempuan tua sering terdengar menjelang tengah malam. Kadang suara itu terdengar di dekat sumur, kadang dari balik jendela rumah, kadang bahkan dari dalam kamar sendiri. Bau anyir darah sering tercium tiba-tiba, meski tidak ada sumbernya.
Dan yang paling menakutkan, beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di depan rumah mereka, menatap tajam tanpa berkedip. Mbah Weryo, yang dianggap sesepuh desa, akhirnya memberi peringatan terakhir. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada seluruh warga yang berkumpul di balai desa, dengarkan baik-baik, kutukan ini bukan kutukan biasa, pohon beringin itu adalah tempat bersemayam makhluk gaib yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Ia menjaga keseimbangan desa ini, dan ketika ada orang nekat melanggar larangannya, amarahnya tidak akan pernah padam. Itu artinya, kutukan ini akan berlaku selamanya. Warga terdiam, sebagian menangis. Ada yang langsung berlutut, memohon ampun. Meski mereka tahu roh penunggu itu tidak mudah memaafkan, sejak itu, pohon beringin di desa itu bukan hanya sekadar dianggap keramat, ia benar-benar menjadi pusat teror. Orang-orang dari luar desa yang mencoba datang untuk melihat atau menantang kerap berakhir sakit, hilang akal. Bahkan ada yang tidak pernah kembali. Cerita tentang pohon itu menyebar ke desa-desa lain, membuat banyak orang takut hanya dengan mendengarnya. Hingga kini, pohon beringin itu masih berdiri tegak, tidak ada yang berani menyentuh, apalagi menebangnya. Setiap kali ada angin kencang lewat dan daun-daunnya bergemerisi, orang-orang desa akan buru-buru menutup pintu, menyalakan lampu, dan berdoa dalam hati. Mereka percaya, itu adalah tanda roh penunggu sedang berjalan, mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Dan wajah Pak Suryo masih terlihat jelas di batang pohon, matanya terbuka lebar, seolah terus memperingatkan siapapun yang melihatnya, jangan pernah melawan larangan ini, karena sekali saja kau berani, kutukan itu akan mengikutimu selamanya. Itulah kisah gelap tentang pohon beringin angker yang tak boleh ditebang, entah mitos atau kenyataan. Satu hal yang pasti, larangan ini bukan sekadar omongan kosong, karena siapapun yang berani melanggar akan menanggung kutukan selamanya. Jadi, kalau suatu hari kamu melewati pohon beringin besar yang terlihat berbeda, jangan pernah coba-coba iseng, bisa jadi penunggunya sedang mengawasimu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe channel Kenari Malam, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis di komentar, beranikah kamu lewat bawah pohon beringin sendirian malam hari?